الحمد لله رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنه عبادا لنا أولي بأس شديد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang kami muliakan, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Dr. Andas Herman SAG. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada subuh yang ke-21 dari bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menyamakkan bulan suci Ramadan dan mengisi bulan suci Ramadan dengan kesehatan yang prima, sehingga ibadah yang kita lakukan itu senantiasa sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa yang pernah kita lakukan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, adapun kita punya pembahasan pada subuh kali ini, kita akan mencoba membahas tentang orang-orang yang mendapat hidayah. Siapa mereka? Karena tidak semua orang yang diberikan hidayah Allah, hanya orang-orang tertentu. Karena hidayah ini itu ada hidayah yang langsung diberikan Allah semua makhluknya, ya, baik manusia maupun bukan manusia, yaitu hidayah instan. Itu langsung diberikan kepada Allah. Salah satu contoh, bayi yang ketika dia lapar, dia menangis untuk minta disusui ibunya. Ini adalah hidayah Allah yang langsung diberikan. Begitu juga makhluk yang lain. Ada juga hidayah akliyah. Nah, ini yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Tapi tidak jauh pentingnya adalah hidayah diniyah, hidayah agama. Karena ini yang dapat mengantarkan kita
selamat dunia dan akhirat. Di dalam bulan suci Ramadan ini tidak semua manusia mendapatkan hidayah diniyah, hidayah imaniyah. Kenapa? Karena kita lihat realisasi praktek kehidupan manusia di dalam bulan suci Ramadan. Ada saja mengaku beriman kepada Allah, tetapi di siang hari Ramadan makan. Kita tidak bisa membedakan lagi Ramadan atau bukan. Pada saat kita memasuki pasar, memasuki mall, sudah banyak orang yang makan siang, padahal dalam keadaan bulan suci Ramadan berpuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ulama membagi beberapa hidayah dan tanda-tandanya bagi orang. Yang pertama tadi, orang yang mendapat hidayah kayak kata Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah, yaitu orang yang tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi ketika mudah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak ada sedikit pun di dalam hati kita untuk menolak apa yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita sudah masuk dalam kategori mendapat hidayah Allah. Karena syarat untuk ibadah diterima adalah bagaimana manusia ini ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah, bukan karena terpaksa. Karena ada juga orang beribadah karena terpaksa, mungkin masih sirik di tetangganya, karena tetangganya rajin beribadah, ketuanya beribadah, tapi tidak dilandasi dengan keikhlasan. Ada juga beribadah karena ada kepentingan. Apa itu kepentingannya? Ketika pembagian job jabatan, banyak orang yang rajin beribadah itu bahkan doanya panjang sekali. Kalau jabatan mau dibagi-bagi, tapi ketika jabatan tidak didapatkan, maka tinggal tidak datang lagi ke masjid. Artinya ini musiman ibadahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya beberapa kali pindah dari masjid ke masjid, memimpin yang namanya salat. Termasuk di masjid ini sudah berapa tahun saya pimpin untuk jadi imam rawatib. Kalau di Kota Makassar ini barangkali saya paling tertua pindah dari masjid ke masjid untuk menjadi imam rawatib. Jadi saya tahu persis keinginan manusia itu terkadang pada saat membutuhkan Allah baru dekat. Padahal seharusnya kita ini setiap saat membutuhkan Allah. Kalau perlu kita setiap saat menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Karena manusia ini tidak ada satu manusia yang mempunyai kelebihan yang utuh. Masing-masing manusia mempunyai kekurangan. Apa buktinya? Pada saat kita mau keluar rumah, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Artinya tidak ada kekuatan yang dimiliki manusia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tapi terkadang kita tidak sadar bahwa segalanya itu dari Allah. Nanti pada saat ditimpa musibah, baru manusia itu sadar, oh ternyata saya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut ulama kita, orang yang mendapat hidayah Allah itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah itu mereka gemetar hatinya. Dia ada rasa takut dan rasa rindu kepada Allah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah.
Apabila disebut nama Allah, maka gemetar hati mereka dan ada rasa cinta untuk selalu ketemu dengan Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, betulkah hati kita gemetar? Adakah rasa rindu kita kepada Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang selanjutnya, kata Al-Quran, wa iza tuliyat alaihim ayat, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, itu bertambah keimanannya. Bisa kita introspeksi diri kita. Ketika ada qari, ada penghafal Al-Quran yang membaca Al-Quran yang indah, menyentuh hati kita, kita tidak rasakan itu air mata bercucuran. Itu artinya keimanan kita itu bertambah, dilembutkan hati kita. Orang-orang yang keras hatinya, jadi kalau ada orang yang keras hatinya tidak mudah untuk beribadah kepada Allah, suruh baca Quran, insya Allah lembut hatinya. Wala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Artinya akidah kita itu betul-betul diarahkan kepada Allah, tidak lagi meyakini segala sesuatu selain daripada Allah. Semua diserahkan, ibadah kita serahkan kepada Allah, kehidupan yang kita miliki diserahkan kepada Allah, harta benda yang kita miliki diserahkan kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Karena memang yang punya ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Allah yang punya. Tidak ada dipunyai manusia secara hakiki. Harta benda yang kita miliki adalah pinjaman dari Allah, termasuk roh dan jasad kita itu pinjaman dari Allah. Rezeki yang kita miliki adalah pinjaman dari Allah. Apa buktinya Pak? Kalau Allah akan mengambil harta kita, dikasih koslet listrik kita, semua bisa terbakar karena listrik itu dikasih oleh siapa yang bisa menghalangi ketika Allah akan menghendaki rezekinya Allah diambil? Tidak ada. Karena memang dia punya, termasuk kita, diatur berdasarkan aturan Allah. Kehidupan yang dimiliki oleh manusia itu ditentukan oleh Allah, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi terkadang manusia lalai dari itu, tidak sadar. Terkadang ketika diberikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan harta benda, justru harta benda ini dijadikan alat untuk menjadi congkak di hadapan sesama manusia. Padahal bukan yang punya itu, hanya pinjaman. Dan itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lolos dari kita. Pertama, Allah itu Maha Kuasa, Maha melihat apa yang dilakukan hambanya. Kemudian yang kedua, malaikat. Dua malaikat yang senantiasa mendampingi kita, mencatat amal kebaikan dan amal buruk kita sebagai manusia. Nah, ketika kita berniat untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan satu pahala. Tapi kalau kita sudah laksanakan, dua pahala diberikan oleh Allah. Berniat untuk melakukan satu keburukan tidak dicatat oleh Allah, begitu Maha Kuasa Allah. Nanti dilakukan oleh hambanya, baru dicatat satu keburukan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bersyukur. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini beda dengan bulan suci Ramadan tahun lalu. Kenapa tahun lalu Pak? Ormas Islam itu main kucing-kucingan sholat. Ada yang bunuh ada yang matikan lampunya di lantai 1, lantai 2 sholat. Padahal dia yang punya masjid. Terlalu takut kita dengan penyakit. Padahal yang menciptakan penyakit itu adalah Allah. Seandainya umat Islam ketika diturunkan bencana, wabah kepadanya, itu keimanannya semakin kokoh, semakin kuat, semakin merendahkan diri kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, maka penyakit tidak akan datang. Tapi kita justru jauh dari Allah.
Makanya tidak pergi-pergi ke penyakit, Pak. Terlalu jauh kita dari Allah. Ditinggalkan di mana Allah menurunkan rahmatnya. Di mana rahmatnya Allah diturunkan? Di masjid. Tadi tutup masjid. Mana ada aturan seperti itu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seharusnya berdoa, merendahkan diri, serahkan segalanya kepada Allah, minta kepada Allah pertolongan. Dan ketika manusia minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Yang penting turuti apa yang diinginkan oleh Allah. Sekarang kita ini luar biasa dihancurkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pendidikan kita di Indonesia diobrak-abrik oleh orang-orang yang tidak menginginkan pendidikan ini. Umat generasi muda online, belajar online, banyak anak-anak tidak bisa dibentuk karakternya, Pak. Banyak anak-anak yang tidak belajar. Saya kasih contoh di sekolah saya itu 250 siswa yang per kelas itu 40 orang per kelas, 35 orang per kelas, 40 dan 35. Yang hadir untuk mengikuti pembelajaran online itu adalah hanya sampai 5%. Ya. Di mana yang lain? Coba. 5%. 10 orang, 20 orang paling tinggi. Sudah difotokopikan pelajaran, tidak datang juga di sekolah. Kenapa tidak didorong oleh orang tua? Beda ketika anak-anak tatap muka, orang gurunya yang memburu dia supaya dia masuk di kelas belajar. Ini salah satu contoh. Bagaimana mau pintar generasi? Mall dibuka seenaknya, masjid disuruh pakai jarak, kampus ditutup, generasi dihancurkan secara tidak langsung. Ini zaman sekarang ini, zaman yang merusak citra. Tidak ada satupun aturan-aturan yang dibikin itu berpihak kepada rakyat. Tidak ada. Aturan terakhir ini diatur. Tidak boleh orang budi, mau orang bersiaga kepada kedua orang tuanya, minta maaf kepada kedua orang tuanya. Orang yang tidak ketemu istrinya pada saat bulan suci Ramadan mau pulang kampung dilarang. Aturan apa itu? Aturan apa itu? Kita disuruh dalam Islam yang kita disuruh saling memaafkan. Saling memaafkan, berkasih sayang antara kita setelah lebaran. Kita rindu kepada kedua orang tua kita. Dalam hadis saya celakalah manusia yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi tidak menyebabkan dia masuk surga gara-gara orang tuanya. Termasuk kita celaka kita orang tua baru dilarang mudik. Siapa yang bikin aturan itu? Pemimpin. Yang bikin aturan itu pemimpin. Merusak tatanan sosial kita antara orang tua dengan anaknya, tidak bisa lagi ketemu melakukan hubungan silaturahmi yang akrab. Padahal dia yang melahirkan kita. Pemikiran radikalisme ini yang dikatakan radikalisme, bukan penghafal Quran. Karena merusak tatanan sosial yang ada dalam masyarakat. Radikalisme namanya penghafal Quran itu diridai Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya orang yang mendapat hidayah Allah, kata Al-Quran, alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra, orang yang mengeluarkan harta bendanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah.
wal ghazimina al-ghaidh, dan orang yang memaafkan kesalahan. Orang yang tidak benarkan perlu, bukan berarti amarah, tidak marah, cuma getarannya itu seperti marah. Bedakan, ya seperti itu Pak. Ya saya tidak marah, cuma memprotes itu aturan supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita itu, pemimpin-pemimpin kita, terbuka telinganya, jangan menjadi manusia yang tuli. Begitu doang-doangnya itu sekarang pemerintah, Pak. Saya mohon maaf. Itu para mubalik mengajak dia untuk senantiasa taat kepada Allah, diperintahkan bagaimana supaya diatur negara ini dengan jujur dan berkeadilan supaya sejahtera masyarakatnya. Kemudian dia diajak masuk surga, dia tidak mau. Ini namanya orang menginspirat. Dia ajak untuk berbuat baik supaya dia bisa masuk surga, tidak mau. Lebih suka masuk neraka. Kita kan saling menasihati. Tidak mungkin kita mau melihat pemimpin kita masuk neraka, tapi dia lebih suka masuk neraka dari masuk surga. Karena kenapa? Dia lebih banyak menzalimi rakyatnya daripada memperbaiki rakyatnya. Sementara Allah itu Maha Penyayang, pengasih dan penyayang. Nah, ketika ada pemimpin yang dipilih untuk menzalimi rakyat, maka Allah murka kepada pemimpin itu. Kalau Allah murka kepada pemimpin itu, maka diturunkanlah asap di daerah itu. Siapa yang cilaka? Kita tonji cilaka. Dan anak-anak semua nih Pak, bukan dia. Nampil cumanya orang meliaran. Sudah 20 kali turun asap Allah, kita juga cilaka, tidak ada tujuan di apa. Coba begini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah dia memaafkan, artinya menahan amarahnya, dia memaafkan kesalahan orangnya. Ya, kita maafkan kesalahan. Kalau tersinggung, ya alhamdulillah. Ya. Supaya kita saling mengingatkan kepada kebenaran. Tempatnya pada bulan Ramadan, kita saling mengingatkan, karena kita manusia ini tidak ada satu manusia yang hidup di dunia ini tidak punya kesalahan, tidak punya kekurangan. Masing-masing kita punya kekurangan, termasuk diri saya. Jadi kalau ada yang terlalu power saya berbicara, ya ini maafkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci, supaya dosa-dosa yang kita miliki antar sesama manusia itu bisa terhapus. Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah, apabila ada dosa antara sesama manusia lalu tidak saling memaafkan, susah begitu Pak. Ada di teman-teman dari kampungnya. Ya, tanggal 6 nanti ini tidak boleh lagi ada yang mudik. Yang mulai tanggal 6. Jadi kalau mau pulang kampung, pulang memang lagi sekarang. Di Jakarta Pak, di perbatasan Maros, berapa peloton yang jaga? Disuruh pulang, bahkan mau didenda. Disuruh kasih pulang semua tiket-tiket yang pernah dibeli oleh masyarakat. Sopir dan agen tiket itu disuruh kembalikan tiketnya masyarakat. Cuci tangan ketika pulang dari sekolah kita waktu SD. Selesai cuci tangan disuruh makan. Sengaja cuci tangan, orang tidak disuruh makan. Nah, dikasih makan Pak tuh. Cuci tangan, bersihkan tanganmu, pakai kue ini, tapi tidak dikasih makan. Kalau orang tua tak suruh cuci tangan dulu pulang sekolah SD, disuruh makan, suruh bersihkan makan, kasih makanan. Sekarang tidak, cuci tangan juga tidak ada makanan. Iya, seperti itu. Ya, pemerintah siapkan, selesai cuci tangan di masyarakat, kasih makan. Gembira Pak, dapat tongkol pahala pemerintah. Ya, seperti itu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, maafkan adalah Allah ayyakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.